Halo semuanya, tidak terasa sudah 13 episode podcast TGIF yang mengudara dan membahas mengenai COVID-19. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menelusuri episode-episode sebelumnya, membahas hal-hal yang masih relevan dan memberikan tambahan jika ada poin mungkin yang penting yang mungkin sudah tidak gitu relevan lagi. Nah, mungkin kita mulai dari episode pertama. Awalnya kita memulai podcast ini ketika mencoba membahas berbagai hoaxes yang beredar terkait COVID-19, terutama beredar di WhatsApp group. Sekarang masih banyak nggak ya? Kayaknya masih banyak. Masih banyak ya di WhatsApp group gitu ya. Kita masih udah banyak, tapi cuma kayak gue udah agak nyuekin. Iya. Iya. Kayaknya orang udah pada malas gitu loh. Tiap hari bicaranya COVID. Ada nggak yang lain selain COVID? Nah, di episode pertama kali ini kita membahas sebuah broadcast WhatsApp message yang mengatasnamakan Sonia, seorang ahli bioteknologi. Dia mengklaim bahwa virus itu mirip atau adalah jamur dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasinya. Itu sudah jelas bukan. Namun kalau kita melihat ke belakang, gue pribadi melihat sebagai hoax yang lumayan receh sebenarnya kalau kita lihat dengan episode-episode selanjutnya. Sering berjalannya waktu, kita menyadari bahwa hoaxes yang beredar itu seringkali punya akar masalah yang sama, miskonsepsi yang sama mengenai COVID-19. Oleh karena itu, kita mulai membahas COVID-19 secara general, membahas topik-topik yang berdampak ke masyarakat umum juga. Nah, tidak tunggu lama, langsung di episode kedua, kita membahas sebuah wawancara yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier dengan Pak Yuri. Ini kategorinya bukan hoaxes, tapi ini juga bukan satu-satunya wawancara di channel YouTube dia yang kita bahas loh. Nah, yang menarik di sini ada 2 poin yang disampaikan oleh Pak Yuri, yaitu terkait mutasi dan ketidakstabilan virus, serta apakah virus ini airborne atau tidak. Nah, menurut kalian sendiri gimana? Apakah ini masih airborne? Gue sih jujur gue belum baca-baca penelitian-penelitian yang paling update sih tentang COVID-19. Apakah ini nih beneran airborne, dan airborne itu kan sebenarnya peneliti-peneliti itu kan menyebutkan bahwa ini ada kemungkinan airborne di settingan tertentu, misalnya settingan lab atau di rumah sakit yang kegiatan-kegiatannya itu banyak menimbulkan aerosol gitu kan. Tapi kalau di settingan umum kayak misalnya di jalan, apa di rumah atau di kantor gitu, menurut gue sih ini bukan airborne ya. Soalnya kalau airborne itu kan dia bisa bertahan lama di udara dan menyebarnya jadi lebih jauh gitu kan. Dan sementara ini orang yang misalnya satu orang terinfeksi, nggak ujuk-ujuk satu kantor kena gitu loh, kayak orang-orang di sekitarnya kena, padahal hanya orang yang memang kontak close gitu, punya kontak yang dekat dengan orang ini yang kena. Jadi menurut gua meskipun ada potensi airborne, tapi kita harus lebih khawatir dengan penyebarannya yang secara droplet itu, karena menurut gua itu potensinya lebih besar daripada airborne sih. Beliau juga menyampaikan mengenai adanya mutasi dan perubahan. Dan mungkin perlu digarisbawahi bahwa miskonsepsi ini terus sekali muncul terutama di Indonesia, bahwa adanya mutasi-mutasi yang menyebabkan berbagai strain. Nah, sejauh ini sih kalau strain-strain tersebut memang ada perubahan-perubahan, tapi secara efek belum terbukti ada perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, strain-strain yang ada saat ini, informasi tersebut masih sekedar perbedaan materi genetik dan bukan mengenai karakteristik. Kayaknya yang gue tangkap di Indo tuh ada persepsi kayak beda strain, beda virus banget gitu loh. Padahal nggak juga gitu. Sehingga konsekuensinya dengan beda strain, beda virus, ada yang berpikir jadi tidak bisa didiagnosis kalau misalnya pakai kit luar negeri, yang gitu-gitu loh. Padahal beda strain,
nggak segitunya gitu sebenarnya. Mutasi yang disebabkan Hmm. tuh tidak menyebabkan perbedaan yang sebesar itu gitu sebenarnya. Selanjutnya kita membahas mengenai terkait penularan AC. Nah, ini membahas klaim dari seorang Dr. Madarina terkait apakah AC itu dapat mempercepat penularan COVID-19 serta efek suhu dan kelembapan. Nah, menurut kalian sendiri ada pengaruh nggak sih suhu kelembapan setelah 3 bulan nih, udah 3 bulan dari episode tersebut? Kalau untuk COVID sendiri kayaknya papernya belum ada deh. Tapi kalau Iya. untuk flu ada. Kita sudah bahas itu juga kayaknya pas di episode tersebut. Di mana kan ini sebuah alasan klasik sekali di awal-awal pandemi di mana Indonesia itu tahan terhadap coronavirus karena suhunya yang lumayan relatif tinggi dibanding di negara-negara sebelumnya. Tapi ini tidak terbukti, lumayan menyeluruh di berbagai dunia. Walaupun mungkin ada benarnya juga kali klaim bahwa AC itu bisa ketika sirkulasi udara yang kurang bagus, ya bisa jadi lebih menggampang menyebarkan di ruangan yang tertutup, yang terutama di secara jarak pendek. Bukan berarti saat ini misalnya jaraknya ada puluhan meter, bukan berarti bisa tersebar juga. Lalu kita juga membahas tentang masker. Itu di awal sekali pemerintah menyarankan pemakaian masker. Oke, kalau sekarang mungkin di Indonesia sudah lumayan umum ya orang memakai masker. Surprisingly dibandingin di awal-awal sih udah semakin banyak sih. Apalagi tempat-tempat umum kayak mall, toko-toko gitu selalu ada tulisan di depannya itu mewajibkan setiap pengunjungnya itu menggunakan masker. Cuma yang namanya lo datang ke restoran kan lo makan ya masker lo ya dibuka. Cuman waiternya, para pekerja di restoran itu tuh pakai masker dan face shield gitu. Jadi ya kita lumayan merasa aman lah, dan apalagi ada jarak-jarak gitu kan antar tempat duduk. Cuman ya orang-orang di pasar itu yang gue suka masih lihat sih. Supir ojek online itu biasanya suka nongkrong di trotoar tuh sambil nunggu order, itu ngobrol-ngobrol nggak pakai masker tuh gue masih sering lihat sih. Cuman secara umum sih lebih banyak sih. Iya, untuk masker ini sendiri sebenarnya kita juga bahas di video terakhir ya yang kita upload bersama ada bintang tamu Edison. Itu kebetulan munculnya nggak di Spotify, jadi kalian bisa cek di channel YouTube kita ada satu video terkait new normal, pemakaian masker, face shield dan lain-lain. Selanjutnya kita membahas mengenai Trump. Jadi hoax itu bukan hanya menyebar lewat WhatsApp group, tapi ternyata juga di news konferensi pers yang dilakukan oleh seorang presiden adidaya pun muncul hoax yang beredar. Untungnya tidak banyak orang yang benar-benar percaya akan klaim tersebut. Jadi di saat konferensi pers tersebut ada klaim bahwa konsumsi disinfektan dan pemakaian UV dalam tubuh itu bisa membunuh virus COVID-19. Menurut kalian sendiri, sering nggak sih kalian dengar berita gitu kan bahwa ada A membunuh COVID-19? Nah, itu gimana tanggapan kalian? Ada mungkin obat A, obat B bisa bunuh COVID-19. Sering banget sih kalau di Indonesia, apalagi obat-obat herbal, kayak minum kopi apa gitu, terus yang eukaliptus. Banyak juga sekarang obat-obat kayak herbal yang di supermarket itu jual dengan embel-embel anti COVID gitu. Sebenarnya bikin penasaran kayak orang bisa mengklaim labeling anti COVID tuh apa ya standarnya? Sebenarnya kata gue sih mereka cuman hanya sebatas minum obat ini bisa meningkatkan imun sistem gitu loh, kekebalan tubuh. Jadi langsung dibilangnya anti COVID gitu. Padahal kan untuk meningkatkan kekebalan tubuh secara umum aja gitu, nggak bisa bilang spesifik anti COVID. Segala obat herbal itu sesimpel kayak lu tidur cukup, imunitas lu naik, sehingga tapi itu akan membantu lu melawan corona. Tapi bukan berarti dengan lu tidur cukup itu membunuh corona. Sebenarnya efeknya tuh agak jauh dari situ. Kalau kita dengar tadi sempat Gina sampaikan juga, seringkali ada informasi atau berita mengenai ada hasil riset di laboratorium yang dilakukan oleh mungkin universitas atau lembaga di Indonesia. Ya itu perlu diperhatikan lebih lanjut sih, karena itu kan masih sebatas di laboratorium dan perlu uji klinis lebih lanjut. Nah ini sebenarnya mirip sama klaim Trump yang tadi kita bahas, bahwa pemutih bleach
itu memang bisa membunuh secara di lab, itu bisa dipakai juga untuk membersihkan permukaan, tapi ya tidak ada uji klinis dan memang tidak akan dilakukan uji klinis karena pasti bakal membunuh manusianya gitu kan. Selanjutnya kita ada mulai banyak kedatangan bintang tamu. Yang pertama-tama ada bintang tamu pertama, kita ada Rahmat, seorang dosen di Riau yang terlibat dalam pengujian tes PCR. Lalu juga sebagai bintang tamu kedua ada Siti Hajar, seorang dosen kali ini di Malaysia. Beliau sempat menjadi seorang pasien COVID-19 dan beliau bercerita mengenai pengalaman dia menjadi pasien COVID di Malaysia. Menurut klaim beliau, pengalaman beliau tidak ada stigma negatif yang dialami dia oleh tetangganya. Malah tetangganya suportif, malah menanyakan gitu kondisi ayah ibunya dan keluarganya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, stigma itu masih melekat nggak sih dengan pasien COVID-19? Kayaknya sih dari cerita-ceritanya masih banyak sih yang gue dengar. Itu kan udah sempat kita bahas juga kan di episode selanjutnya, episode sebelumnya yang tentang jenazah. Betul sekali. Oh ya. Sebelumnya kita sempat bahas juga memang terkait dengan jenazah COVID, di mana di awal-awal wabah COVID ini, ketika angka kematian terkait COVID makin meningkat di Indonesia, muncul marak terjadi penolakan warga terhadap pemakaman jenazah COVID. Jadi kita rasa sampai saat ini juga kita perlu menjelaskan bahwa stigma COVID ini kadang nggak masuk akal, apalagi terkait dengan pemakaman ini gitu kan, dengan protokol yang sudah jelas, resiko penularannya juga sangat minim. Ya tidak perlulah sampai kalau sudah meninggal pun masih ditolak. Nah, lanjut kita membahas mengenai sebuah podcast, sebuah YouTube dari Deddy Kobusier lagi. Jadi memang beliau di kala pandemi ini sering memberikan ruang bagi narasumber yang informasinya belum tentu benar dan akurat. Dan yang paling heboh, yang paling membahaya mungkin ketika beliau mengunggah video wawancara dengan mantan Menkes terkait vaksin COVID-19. Jadi di episode ini kita mencoba meluruskan terkait dengan klaim rekam jejak beliau terkait dengan kasus flu burung yang terjadi di pertengahan dekade 2000 lalu, di mana menurut kita nampaknya kayak beliau ada sedikit terlalu melebih-lebihkan jasa beliau, dan situasinya pun kita pas lagi itu masih sangat jauh dari status pandemi. Dan kita juga mungkin mesti meluruskan juga bahwa pandemi itu bisa aja terus terjadi, bukan serta-merta karena ada oknum yang ingin melakukan bisnis vaksin, namun juga bisa merupakan sebuah kejadian alami. Kalau aku pribadi, ada statement-statement dari Ibu Siti Fadilah yang bisa gue benarkan lah, bahwa jasa dia membuat reformasi itu memang banyak bukti yang menunjukkan, cuman memang beberapa bahkan pas nyari beritanya aja, sumber beritanya sempat nggak nemu gitu ya. Gitu. Jadi mungkin ya cuma himbauan aja lah, mungkin kalau misalnya akan mendengar suatu informasi, ada baiknya kita cross-check kebenarannya. Itu sangat gampang kok mengecek statement-statement Ibu Siti Fadilah ini. Kalian tinggal googling pasti langsung ketemu sebenarnya. Iya. Jangan langsung percaya. Gimana kalau ada informasi yang sebenarnya off record gitu, yang mungkin yang dia bilang tuh ada yang benar ya. Gue masih netral sih kalau untuk beberapa hal yang dia ucapkan, seperti yang dia menggagalkan atau membatalkan penetapan status pandemi, karena mungkin aja informasi itu memang nggak ada di koran atau di internet atau di berita. Mungkin aja memang itu terjadi komunikasi personal lewat telepon kah, atau lewat staf khususnya kah, atau apa, we don't know gitu. Gua rasa tapi ketika kan beliau bukan cuma kali ini aja ya membahas itu, dia juga menulis buku gitu. Ketika ini ada informasi yang sifatnya off the record, ya sebenarnya bisa aja dia menjadikan itu informasi publik untuk mendukung klaim tersebut gitu kan. Seperti misalnya kita membahas ini, kita pasti berdasarkan informasi-informasi yang publik gitu. Kalau misalnya ada yang untuk mendukung statement-statement beliau, agak aneh sih ketika dia bisa bikin statement itu tapi tidak ada klaim-klaim pendukung. Di episode-episode terakhir kita juga membahas wacana new normal.
baik dari segi ekonomi, segi kesehatan, dan juga di awal-awal itu ada asumsi bahwa new normal itu merupakan strategi mencapai herd immunity. Dari segi ekonomi, kita kedatangan bintang tamu, seorang staf dari Kementerian Keuangan, yaitu Adelia Surya Pratiwi. Beliau menjelaskan banyaknya program-program bantuan pemerintah untuk penanganan COVID ini, baik dari segi bansos dan juga potongan-potongan lainnya. Ada juga pemaparan yang sangat menarik bahwa beliau klaim bahwa penetapan new normal bukanlah didasarkan pada faktor ekonomi. Untuk sisi kesehatan, kita juga kedatangan seorang bintang tamu, seorang dokter yang terlibat dalam penanganan COVID-19, Dr. Riko Wicaksana Putra yang bekerja di salah satu rumah sakit swasta. Beliau mengakui bahwa layanan kesehatan kita memang masih belum cukup memadai, walaupun sering berjalan waktu dilakukan peningkatan sistem fasilitas kesehatan yang ada. Yang paling utama, beliau juga mengajak kedisiplinan masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk terus menerapkan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih sehat, apalagi di era new normal ini. Yaitu bisa dengan cara menjaga terus mencuci tangan dan menjaga kesehatan masing-masing. Di awal wacana terkait new normal ini, kami juga membahas dengan seorang dokter yang saat ini berfokus di bidang epidemiologi, Dr. Melanie Ratih, terkait apakah new normal ini sama dengan strategi herd immunity. Walaupun sekarang isu herd immunity mungkin sudah pudar, di saat itu beliau mengingatkan bahwa strategi herd immunity merupakan strategi yang sangat berbahaya dan penuh dengan ketidakpastian. Karena jumlah orang yang dibutuhkan terkena itu cukup besar, dan itu bisa memberatkan kapasitas layanan kesehatan kita. Ada juga banyak sequelae atau gejala-gejala yang bisa berdampak jangka panjang. Contoh misalnya, walaupun orang yang bergejala ringan, tapi ada dampak jangka panjang yang bisa terjadi. Dan kita saat ini masih belum memahami penuh terkait penyakit tersebut. Di episode terakhir, kita mengundang Edison Johar, seorang peneliti di Eijkman, dan kita berdebat lebih tepatnya mengenai serius apa penyakit COVID-19 ini. Sebelumnya ada komentar? Gue justru mau komentarin dari sekian banyak episode new normal yang udah kita cover, baik dari sistem kesehatan ataupun ekonomi. Yang gue tangkep, yang sangat perlu dibetulin adalah komunikasinya sih, menurut gue. Karena sebelum kita ngobrol sama Adele, gue salah satu orang yang berpikir bahwa ini didrive oleh ekonomi. Setelah ngobrol sama Adele, beliau bilang ekonomi itu menyesuaikan gitu kan. Tapi yang gue tangkap juga saat itu adalah even term new normal sendiri, tampaknya pemerintah dan masyarakat punya definisi yang berbeda di kepalanya. Itu yang gue tangkap saat ngobrol dengan Adele. Karena kalau kesannya, kan Adele dari Kemenkeu ya, dan setelah nonton beberapa liputan dan dengar podcast-podcast dari Kemenkeu sendiri, new normal, pemberlakuan new normal itu kayaknya dari otak pemerintah itu diberikan kepada setiap unit-unit gitu. Jadi terserah mau berlaku new normalnya kapan. Makanya kan Jokowi juga sempat bilang kan semua kepala daerah harus memperhatikan status kesehatan daerahnya sebelum memperlakukan new normal. Sementara yang gue tangkep ya, kayaknya di masyarakat sendiri new normal itu sesuatu yang pemerintah pusat udah ketok palu, oke kita semua new normal. Jadi kayaknya dari yang gue tangkep tuh permasalahan utama itu di komunikasi sebenarnya. Gitu. Nggak menyamakan persepsi untuk suatu kebijakan. Selain itu, mispersepsi juga terjadi di antara masyarakat mengenai definisi new normal dengan herd immunity. Menurut gue setelah ngobrol-ngobrol kemarin dari podcast kita itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau memang pemerintah itu mau menerapkan strategi herd immunity, pemerintah tidak akan menghimbau masyarakat untuk menerapkan physical distancing dan mewajibkan masyarakat untuk pakai masker, kayak gitu. New normal itu kan sebenarnya dia tuh bukan strategi untuk herd immunity, tapi karena karakteristik virus ini yang memang sangat unik ya, sangat sulit terdeteksi karena orang yang terinfeksi itu tidak langsung menimbulkan gejala dan masih bisa menyebarkan ke yang lain-lain, dan jumlah tes yang juga tidak terlalu agresif itu. Jadi
Pemerintah itu menghimbau kepada masyarakat, oke, inilah saatnya kita hidup berdampingan dengan COVID. Menurut gue, hidup berdampingan itu bukan berarti herd immunity, tapi lebih ke beradaptasi. Sekarang ada virus ini, marilah kita beradaptasi, karena kita tetap harus melakukan hidup secara normal, tapi normal yang baru gitu, dengan protokol-protokol kesehatan. Jadi menurut gue ada kesalahpahaman sih, jadi new normal itu bukan sama dengan herd immunity. All in all, setelah gue bikin podcast ini, gue pribadi ya, gue merasa gue mendapat, karena bisa berbincang dengan narasumber yang bisa mengcover berbagai bidang gitu ya. Gue bisa melihat, kalau gue nonton media pada umumnya, kesannya tuh Indonesia agak hopeless gitu loh, yang gue tangkap ya. Tapi enggak, tapi maksud gue setelah gue ngobrol dengan mereka, gue tahu orang-orang sudah melakukan effort gitu. Iya, ini semua sebenarnya sedang bekerja sama, dan semua sebenarnya sedang mencari jalan keluar dari sesuatu yang mereka tidak tahu gitu. Karena terbatasnya informasi soal COVID ini, dari yang gue tangkap sih gitu. Satu season ini. Terbatasnya informasi dan juga transparansi informasi. Iya. Tidak jadi transparan. Informasi kita tidak tahu, terus cara komunikasinya membingungkan gitu. Menurut gue, yang gue belajar banget dari ini gitu. Oke, jadi sebenarnya ya ada banyak sekali hoaxes yang beredar dan juga banyak pemeriksaan COVID ini. Mungkin kalau mau menyimpulkan dari berbagai episode yang kita sudah rekam dan kita unggah selama sekitar 3 bulan terakhir, saat ini memang realitanya kita di Indonesia saat ini memasuki fase new normal. Terlepas perdebatan apakah itu tepat atau tidak, namun dari sisi masyarakat memang perlu terus ada kedisiplinan dan juga berpikir kritis dalam menanggapi informasi yang ada. Dari segi pemerintah juga perlu terus melakukan peningkatan kapasitas dan melakukan perbaikan komunikasi dan transparansi kebijakan. Ya, jadi ada begitu banyak isu-isu lain di luar selain COVID-19. COVID-19 ini menyadarkan bahwa bencana itu bisa terjadi kapan saja dan itu bisa menjadi suatu bencana global. Selain COVID-19, selain pandemi, juga banyak isu-isu mengenai sustainability, ya seperti pemanasan global, ketahanan pangan, keberlangsungan dan konservasi lingkungan yang akan berdampak secara global juga dan sifatnya sistemik. Oleh karena itu, kami dalam season berikutnya kita akan membahas, fokus mengenai sustainability. Kita rasa ini bukan suatu topik yang tidak kalah urgent-nya dan mendesak untuk kita atasi agar kita tidak kecolongan seperti apa yang terjadi di pandemi COVID-19 ini. Ya, gue juga mau ngucapin makasih buat dukungan-dukungan dari TGI Friends semua. Karena kita start ini dengan niat mau promote science juga, dan ternyata banyak juga gitu support-support yang udah masuk ya. Makin lama makin banyak yang subscribe, makin banyak view-nya. Dan itu membuat kami termotivasi juga. Jadi nanti season 2, walaupun udah nggak bahas COVID, kita alih topik, tapi topiknya juga nggak kalah penting. Jadi kami tetap membutuhkan dukungan kalian. Jadi ya semoga bermanfaat, semoga suka dengan podcast dan YouTube kami ini. Dan kalau kalian merasa ini berfaedah, please share, karena itu juga menjadi motivasi buat kami berempat untuk terus membuat video-video yang lebih berfaedah lagi. Walaupun dengan season yang baru, jangan lupa continue buat nonton atau mendengarkan di podcast, di Spotify atau Apple Podcast. Untuk bagi yang nonton di YouTube, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, sampai jumpa di season berikutnya.